sekali lagi. Saya tidak bilang Alkitab. Saya bilang kalian mengatakan Nabi Muhammad itu seorang ummi, buta huruf. Terus kalian tuduh bahwa Al-Quran mencontek kitab kalian. Di mana saya katakan Alkitab mencontek? Telinga kau tuh pakai. Kalau punya duit beli cotton bud, kalau nggak punya kau DM saya. Nomor rekening berapa? Tidak. Oke. Yang namanya menyontek itu yang belakangan datang, itu baru bisa dibilang menyontek. Kalau yang duluan datang, ya ini dipotong lagi, dipotong. Bagaimana ya. menyontek? Gimana? Saya ngomong dulu, jangan dipotong. Saya Ya, tanya, bagaimana ngomong, mungkin orang yang buta huruf menyontek? Kau pakailah otak kau. Saya sudah membuat satu contoh. Bagaimana orang yang lumpuh, orang yang buta, ya bisa datang masuk rumah saya tuduh dia maling. Bagaimana mungkin? Pakailah otak. Kau itu ya ibarat HP Ericsson. Ericsson tetet. Nah, kalau kami ini sudah iPhone. Ya, mengerti? Itu ibaratnya. Bibel kau itu, Bibel zaman dulu itu nggak tahu dari mana itu kau dapat. Kitab perjanjian lama kau ambil dari kitab Yahudi. Perjanjian baru tiba-tiba menggunakan bahasa Yunani. Datang kau bilang Al-Quran menyontek. Bagaimana mungkin menyontek? Ya, Tuhan kamu disalibkan. Di dalam Al-Quran tidak pernah Tuhan ada disalibkan. Dilahirkan, sekolah, BAB, menyusui. Gak ada. Kau diamlah kau sini. Kau kan kau. Di dalam Al-Quran itu kan ada cerita dan sejarah-sejarah nabi-nabi itu dapat dari mana? Kan sudah ada ya di Yahudi. Wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah. Nah, sekarang saya bertanya sama kau. Wahyu dari Allah, firman dari Allah. Allah berfirman kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Menceritakan, wahai Muhammad, kau diam, saya menjelaskan. Kau bertanya, saya menjelaskan. Wahai Muhammad, sebelum pun engkau diutus ke muka bumi ini menjadi Rasul dan Nabiku, sudah ada nabi-nabi terdahulu dengan Rasul-Rasul terdahulu untuk menyampaikan, untuk mengajarkan syariat. Perintahku hanya menyembah kepada satu Tuhan, cara beribadah kepadaku, hukum-hukum yang kutetapkan kepada mereka. Begitu. Nah, Nabi Muhammad itu sebagai tongkat estafet dari nabi-nabi terdahulu. Coba kau pikirkan, adakah kitab Taurat Nabi Musa mengajarkan menyembah kepada selain dari Tuhannya, dari Allah? Tidak ada. Nabi Daud, bahkan Yesus sendiri mengatakan, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, Allah yang benar, dan Yesus itu adalah utusan. Pertanyaan saya, kenapa Yesus yang sebagai Nabi dan Rasul diutus oleh Bapaknya untuk kau diam dulu, biarkan dulu, dia kau tidak bisa dibiarkan, tendang aja. Kau dengarkan saya, wahai Bani, Bani Kunarion, kau dengarkan saya. Yesus di dalam, kau dengarkan saya, jangan kau berbicara, saya yang berbicara, saya ibu gembala yang tidak perlu perpuluhan. Kalian dengarkan saya ya. Yesus yang menggunakan bahasa Yunani, sebenarnya namanya Iso, Aramaik ya. Itu diutus 17 Yohanes 17 nomor 8. Apa dikatakan? Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yesus penyampai firman. Ya. Yang kedua, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia ingin menyatakan kemuliaan Bapaknya. Apa kemuliaan Bapaknya? Yang telah diberikan kepada Yesus. Kemuliaan apa yang diberikan kepada Yesus? Yesus bisa melakukan mukjizat atas izin Bapaknya. Dia berdoa kepada Bapaknya. Waktu memberi makan 5.000 dengan 7.000 orang. Dia berdoa kepada Bapaknya. Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Datang kau menjadikan utusan ini adalah Tuhan. Kemana otak kau? Bongok kali kau. Lanjut yang lain, siapa dulu? Oke, ada Bang Albert ini. Bang Albert Kristen atau Muslim, Bang Albert? Albert Immanuel, selamat Kristen, Bang. Ya. Hah? Ya, Kristen. Kristen, siap. Bang Joelau, Kristen ya, Bang Joelau, monitor. Tumbang dia. Ini Bang dia bilang gini, ibu gembala, turun aku katanya. Ibu gembala, turun aku gitu ya. Gak jadi dia naik. Silakan Bang Albert, tanggapi saya Bang. Kita diskusi yang enak lah ya. Satu-satu ngomong. Silakan. Ya, apa ini pertanyaannya, Bu?
Apa seorang nabi, rasul Tuhan, itu kalian jadikan Tuhan gitu loh. Nabi dan rasul itu kan adalah penerima wahyu, perantara antara Tuhannya dengan umatnya. Gitu loh. Kenapa dijadikan Tuhan? Ya mungkin nyaman aja, enak aja Bu. Mana ini? Kok mungkin nyaman aja, enak aja? Gak bisa kayak gitu loh Bang. Ini adalah konsep keimanan Anda loh. Keimanan Anda ini yang akan Anda pertanggungjawabkan nanti sama Tuhan. Bagaimana mungkin loh Bang? Tapi kita kan udah sama-sama sepakat kalau Yesus itu Isa Al-Masih. Kalau Yesus itu Al-Masih, ya dia Tuhan, ya dia Allah itu. Abang sekarang ngomong ini pakai data apa enggak Bang? Ada nggak tertulis secara letterleknya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Di Yohanes 8 ayat 23 sampai 24 ini saya satu perangkat Bu, nggak bisa lihat. Oke, saya buka ya dari kitab kalian. Yohanes berapa? 8. 8 ayat 23 sampai 24. Oke, saya bacakan. 23-nya ya. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah ini menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Iya betul. Baca berikutnya lagi ya Bang. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apalah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku. Baca dong. Dia itu siapa? Iya Ibu, itu Dia Yesus itu siapa? utusan. Sebentar dulu, dia itu siapa? Itu Bapak, dia sahabat, dia Tuhan, dia Rabi, Guru, dia semuanya lah. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku. Pertanyaan saya, dia itu siapa? Dia itu Tuhan Bapa Yahweh. Yang mengutus aku tuh merujuk kepada siapa? Aku Yesus. Nah, selanjutnya. Kuhakim tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Berarti apa yang difirmankan Bapaknya kepada dia, dia katakan lagi kepada umatnya. Jadi mana mungkin seorang utusan kau jadikan Tuhan, sementara ada Tuhan lagi yang telah berfirman kepadanya. Tapi kita juga nggak bisa ngapa-ngapain Bu. Dia tadi bilang bahwasanya dia itu Bapa, berarti dia anaknya, dia tuan rumah, dia pewaris surga. Dia Tuhan itu Bu. Gila, di mana kau dapat itu? Kan tadi dia bilang dia itu Bapa, berarti dia anak toh, pewaris. Dia bapak, berarti dia anak, dia pewaris. Di mana dia mewariskan? Mana? Ya, Ibu tadi udah baca semua, udah jelas toh. Di mana dia pewaris? Ya, memang kan harus dibaca dari depan Kejadian sampai Wahyu, Bu. Nggak bisa satu-satu. Nggak, sekarang ku tanya lah, jujur dulu sama kau ya. Ada nggak kau baca dari Kejadian sampai Wahyu? Jujur dulu. Aku udah khatam ya Kejadian sampai Wahyu. Cuman nggak hafal itu lengkap. Maksudnya kebanyakan nggak bisa dihafalin. Berarti kamu udah baca? Memang dari Kejadian sampai Wahyu? Udah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Oke, bangsa apa yang Tuhan ingin musnahkan semuanya tanpa belas kasih? Sebetulnya nggak ada yang dimusnahkan. Allahu Akbar. 1 Samuel 15 coba kamu buka. Coba dibaca Bu, saya nggak bawa Bible. Tapi katanya kau udah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Bangsa yang ingin dimusnahkan oleh Tuhan tanpa belas kasih. Tolong dibaca. Kau nggak tahu? Saya satu perangkat Bu. Aduh.
Ya Allah ya Robi. 1 Samuel 15. Saya bacakan ya. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya. Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu lembu maupun domba, unta maupun keledai. Tumpah semua tanpa belas kasihan. Kau aja katanya, udah kau baca. Masa kau nggak tahu Amalek diperlakukan Tuhan kau seperti itu? Ya itu kan Tuhan perjanjian lama itu sifatnya sesuai peraturan disiplin. Ada dua Tuhan ini. Tuhan yang di perjanjian lama dengan Tuhan yang di perjanjian baru. Ya kan masing-masing waktu ada orangnya, masing-masing orang punya waktunya, Ibu. Jadi sekarang ku tanya, berapa Tuhanmu? Ada satu, Siapa? Yesus. Berarti Tuhan perjanjian lama nggak berlaku. Ya Yesus kan juga Tuhan perjanjian lama. Dia pernah mengatakan sebelum Abraham jadi aku ada. Oke, jadi Yesuslah yang memerintahkan Samuel kepada Saul untuk membinasakan bangsa Amalek. Yahweh itu. Loh, katanya Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Iya. Jadi gimana? Ya itu ya Gimana? Tuhan Allah yang berfirman itu lewat nabinya. Saya Ya seperti itu yang ditulis. apakah Mau Yesus gimana lagi? sudah ada di dalam perjanjian lama? Kecilkan. Apakah Yesus sudah ada dalam perjanjian lama? Kan di itu di apa di istilahnya di Pedes. apa ya dimimpikan apa Apa? dinubuatkan. Loh, tunggu dulu. Kau yang mengatakan sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Berarti Yesus ada dalam perjanjian lama, bukan? Ya itu Nah, rancangan nubuatnya perjanjian baru hadir Jadi ya. yang berfirman kepada Samuel ini Tuhan yang mana? Yahweh itu. Bukan Yesus. Bukan, Yesus kan perjanjian baru. Oh berarti ada berapa Tuhan kamu? Jangkrik. Kenapa Bunda Nora Ada nggak ketawa satu, dari Bu. tadi sih? Ketawa dong dari tadi. Aku menahan. Yesus. Menahan. Sebentar Bang Kris, sebentar. Jadi ada berapa Tuhan kamu? Tuhan perjanjian Satu, lama apa perjanjian Yesus. baru yang kau akui? Jadi Tuhan perjanjian lama nggak kau pakai? Ya dipakai, Bu. Tapi karena dia serem Kapan kan kok? mending pandang yang nggak serem. Fokus yang enak daripada fokus yang serem gitu ya. Pilih-pilih dia. Diakui loh. Tuhan perjanjian lama seram loh. Kurang ajar kau. Jadi bapaknya Yesus ini, Tuhannya Yesus ini seram. Bukan seram, Bu, disiplin. Soalnya aku dari sekolah juga itu guru yang galak, disiplin itu aku nggak suka. Jadi kau tidak memakai Tuhan perjanjian lama. Bukan nggak pakai, ibaratnya kalau dipanggilnya sini tak bilangi ya tetap kita datang. Tapi sepanjang nggak dipanggil ya kita nggak usah datang. Kita mana belanja shopping gitu. Kira-kira yang menginginkan Yesus metong di kayu salib siapa? Oh itu sudah di skenario sama ya Tuhan Allah itu. Jadi Tuhannya Bapak di Yesus surga lah ini yang ya. menginginkan. Sebentar, Tuhannya Yesus ini yang menginginkan Yesus metong di kayu salib. Ya bisa dibilang seperti itu. Jadi lebih baik mana? Tuhan perjanjian lama apa Tuhan perjanjian baru? Baik semua, Bu ya. Kata kau seram. Sekarang kau baik semua.
Saya punya bapak itu juga seram, tapi aku juga kasihan kadang sama dia kalau ditinggal sendirian Ja- gitu. jadi kasihan kau sama Tuhan perjanjian lama. Kasihan kamu. Kasihan orang Tuhan kan sendirian, dia butuh teman, butuh manusia. Dia kirim Yesus supaya pernah merasakan tinggal di tengah-tengah kita manusia. Jadi ada berapa Tuhan kau? Satu, konsep Tuhan kan satu. Berarti kamu tidak mengakui Tuhan perjanjian lama, betul? Ya diakui, orang Alkitab kan ada perjanjian lama juga. Tapi kenapa satu? Siapa nama Tuhan kamu? Yang satu itu. Yesus Kristus. Berarti Tuhan perjanjian lama Yahweh nggak kau akui? Ya kita akui juga. Kau akui juga. Tapi kata Yesus, aku akan menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku. Nah, kalau kau tidak menyembah Tuhannya Yesus, tempatmu di rumah Bapaknya Yesus tidak akan ada. Gimana itu? Ya karena aku sudah maksudnya sudah saya hello sama Yesus kan, otomatis aku dapat rokoknya juga. Bagi-bagi rokok dong gitu, bagi-bagi duit gitu. Udah, mas, intinya gini Bu, aku udah percaya besok aku masuk tiket surga udah gitu aja. Bagaimana kau mau masuk tiket? Yang kau sembah itu Yesus. Ya, Ya kan aku harusnya kau kenal sembah penjaga Tuhannya karcisnya Yesus. Bu. Aku masuk Sebentar, bioskop. sebentar. Karcisnya itu Kan Pak Lek saya sendiri, om saya sendiri. Masuk tinggal masuk, ngapain bayar karcis? Karcis ke surga. Karcis ke surga kau yang jual. Ya karcisnya kan Yesus Ibu. Nggak ada yang Nah. datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Ya. Nah, tujuannya kau siapa? Tujuannya ya Yesus itu sendiri. Kalau Yesus sudah Loh, dari tidak ada tiang yang bisa salib ke Bapa. udah naik ke Tujuan surga Yesus, maksud bangkit, Yesus ke ya siapa dia jadi itu? Allah, posisinya Allah. Kalau kita cari Allah Bapa perjanjian lama udah ndak ada, yang kita temui ya dicari di mana-mana, di Kemana kolong Bapak tempat perjanjian tidur di lama? surga atau Bapak di perjanjian kolong lama meja makan kemana? di surga ya adanya Albert, Yesus. Albert, Bapak perjanjian lama kemana? Ya Yesus itu sendiri. Berarti Yesus yang berfirman untuk memusnahkan bangsa Amalek. Ya biar singkat, nggak berdebat, saya iya. Aduh, parah kali. Kau baru keluar kapan jam berapa kemarin kau keluar dari rumah sakit jiwa, Albert? Bet, kirim WA kamu ke Chris. Nanti kita diskusi Chris sama Chris. Albert. Diskusi sama Pak Chris. Jangan terpengaruh kamu. Dijebak-jebak pertanyaan, wah bahaya. Bukan dijebak loh, Bang Kris. Cobalah kau pikir dengan jawaban dia. Kau dulu yang berpikir, Pak Kris. Dia mengatakan bahwa Tuhan perjanjian lama itu seram, ngeri, karena memusnahkan Disiplin bangsa Bu, Amalek 14 disiplin. Itu kasihan. kayak guru matematika saya, disiplin orangnya. Oh, jadi Tuhanmu Bang guru. serem, anggap aja saya salah ngomong, disiplin Jadi maksudnya. Tuhanmu guru. Kalau perjanjian lama, Bet, Allah itu langsung menghukum kalau ada orang yang bersalah. Kalau di zaman Yesus masih diberi maaf supaya bisa taubat. Itu Itu, kalau Pak. perjanjian lama Berarti orang yang pelin-pelan melanggar Tuhannya. Pelin-pelan berarti. Iya, berarti apa gunanya penebusan dosa kalau bertobat lagi? Iya, makanya itu. kalau di Ya kalau kita nonton bioskop kan suka-suka sutradara Bang, kita nggak bisa ngatur-ngatur, kita cuma Ya nonton coba aja. coba aku tanya ya. Aku tanya ke Albert coba sekarang. Albert. Yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan perjanjian lama atau Tuhan perjanjian baru? Tuhan perjanjian baru Bang. Kalau Tuhan perjanjian lama mati nggak? Ya nggak mati Bang. Nggak mati, oke. Berarti yang mati adalah Tuhan perjanjian baru. Tuhan perjanjian lama nggak mati, betul? Ya jadi kalau kita lagi Betul nggak? Betul dulu, bikin pedang betul tempa dulu. besi, kita ditanya yang kamu tempa itu besi apa api gitu. Ya Enggak, api aku kita tanya, tempa, betul apa enggak? besi juga kita tempa, tapi api juga Sabar nggak dulu, mati gitu Bang. sabar dulu. Aku tanya, yang mati itu Tuhan perjanjian lama apa Tuhan perjanjian baru?
Yesus pernah mati terus bangkit lagi naik ke surga. Ditanya apa? Jawabannya apa? Ditanya apa lu? Saya ini tanya Yesus ke Bang masih di Albert. Yang mati di tiang kayu salib itu, apakah Tuhan Perjanjian Lama atau Tuhan Perjanjian Baru? Perjanjian baru Yesus. Oke, Tuhan Perjanjian Lama nggak mati di tiang kayu salib. Lah, Tuhan mana bisa mati, Bang? Ya, aku tanya kok. Ya nggak bisa mati. Masa Lah itu Tuhan Perjanjian Baru dibunuh? mati katanya. Loh ya gimana sih? Wong kau sendiri yang bilang loh, Tuhan Perjanjian Baru. Lah itu. Ya kan yang Kan mati Tuhan. kan tubuh Yesus. Terus Nah, tubuhnya bangkit naik ke surga tubuhnya- jadi Allah lagi. Tubuhnya Tuhan atau bukan Tuhan? Tubuhnya itu ya Tuhan juga. Nah, ya sudah, berarti Tuhan mati. Tapi kan rohnya nggak mati, Bang. Loh, aku kan nggak ngomong rohnya kan hidup. Ya kan? Ya. Rohnya kan hidup. Lah, aku nggak tanya yang hidup, aku tanya yang mati. Nah, yang mati iya, ini, dia iyain aja lah biar gak debat. loh, gimana sih? Kok biar nggak debat? Ini emang room debat kok. Bang Ardi, Iya, boleh iya, nggak Bang. disapa, Oke. disapa yang dua ini dulu? Nis Oke, sama Mayer Nis Oke. Yombing, silakan Silakan, dibuka silakan. mikrofonnya, Bang. Ini Kristen atau Muslim dari tadi dia komal ini di atas komal. Silakan dibuka mikrofonnya. Panggilan kedua, si Hombing, Marieni sama Nis. Kristen atau Muslim? Kristen. Agak lucu sih Bang, apa nih tema ini di atas. Oke, Mbak Mariani, Bu Mariani dibuka mikrofonnya, Bu. Saya sudah undang untuk buka mikrofon itu. Mariani si Hombing, Kristen atau Muslim? Baik, nanti naik kembali. Silakan Bang, Mbak Nis. Kalau menurut saya sih Mas, kalau seandainya tema ini, Mas kan Islam kan? Kalau Mas Islam itu tentang Islam lah cari, jangan cari agama yang lain. Kami juga Kristen, kami Udah Ibu diem. Silakan Pak Albert. enggak. Ini lucu kadang ini ya. Ya kalau lucu ketawa dulu. Ketawa dulu dong kalau lucu dong. kadang ini. Iya. Lah ya ketawa Benar. dulu kalau lucu. Kenapa nggak ketawa kalau lucu? Betul nggak Bang Fadli? Kristen- Narasiku. Kristen Narasiku sesat bener nggak? parah. Kalau lucu ketawa dulu. Kalau nggak Aduh. lucu nggak usah ketawa. Anda barusan mengatakan ini lucu, ketawa Kalian dulu tuh dong. yang lucu, kasih Lah tema iya, kayak gitu. berhubung kami di agama lucu. kalian lah kasih itu, jangan di agama Berhubung orang kami lain. yang lucu menurut Anda, gini Bu. Berhubung kami ini adalah nggak lucu bisa- menurut Anda, saya nggak bisa ketawa di agama orang lain, Bu. Bang. Ya Saya dengerin nggak dulu, bisa dengerin ketawa, dulu. Bang. Ngomongnya gantian dong. Ngomongnya gantian. Berhubung kami dengerin. Berhubung kami ini lucu menurut Anda, maka silakan Anda tertawa dulu. Mentertawakan kami. Coba tertawa dulu, Bu. Bisa ketawa di apa orang lain lah ya. Ya udah Karena ketawa aku dulu nggak biar bisa kita dengar. ketawa di agama orang lain. Tapi kalian tuh hebonian di agama orang lain. Sedangkan di agama kalian nggak bisa kalian koreksi. Itu Ya, aja emang lah, Kristen, jangan emang dikoreksi. Kristen, Bu, sejak kapan Kristen adalah agama? Sejak kapan? Ya menurut kami jangan dibilangin Kristen sesat parah. Itu ya. bukan bilang, itu pertanyaan, Bu. Itu pertanyaan. Ada tanda tanya di Ya, belakangnya kenapa itu loh. dibilangin? Kenapa Itu pertanyaan, dibilangin Bu. kayak gitu? Itu pertanyaan, Ibu ngerti pertanyaan nggak? Sama juga Muslim saya sesat parah. Saya Ini ngerti. Bang James bisa nggak dewasa sebentar 10 menit aja dewasa bisa nggak Pak James? Bisa nggak? Jangan alihkan pembicaraan. Iya Pak James bisa nggak dewasa 10 menit aja untuk menghargai orang lain berbicara, Pak James diam gitu bisa nggak? 10 menit aja dewasanya, nanti kembali ke anak kecil lagi ya. Oke Pak James ya? Oke? Ah pintar Pak James. Jangan sampai jadi pembantu saya di sini Pak James ya. Oke ya? Emangnya siapa pembantu kamu? Iya, saya Aku bisa nanya. menjadikan Anda pembantu loh, Bu.
Kalau Anda Kayak mana ceritanya? Kayak mana ceritanya? Ayo. Oke, sekarang coba Anda mute dulu. Coba Anda mute. Coba Anda mute. Coba. Saya nggak mau mute. Coba kan nge-mute kan? Dibilangin jadi pembantu kok, coba buka. Siapa yang Coba saya mute lagi. Mute lagi. Pinter gitu dong. Lolonian. Coba mute lagi, Bu. Mute lagi. Coba buka lagi. Gitu. Coba mute dulu dong. Coba pinter. Gitu. Itu namanya pembantu. Emang Itu dasar. pembantu yang Emang ikut. dasar Coba memang. Emang gila Gitu loh. orang kayak gini nih ya. loh lah ya, coba turun tuh. Ngikut gitu. Tunjukkan Tuh, ngikut kan. nabimu siapa yang jadi saksi nabimu terima firman. Ngikut gitu loh. Jadi kalau Siapa gini yang ya, jadi kalau nggak mau saksi jadi nabimu pembantu terima di firman? sini, kalau Siapa? nggak mau jadi pembantu di sini, itu yang kondusif diskusinya, kayak Pak Kris Siapa yang jadi kondusif, saksi? kayak Pak Albert kondusif gitu loh. Jangan sampai nggak kondusif kayak ibu-ibu itu tadi. Kalau nggak kondusif, maka saya di sini jadi majikan, Anda jadi pembantu. Tapi kalau Anda di sini menghargai kami, maka Anda kami anggap sebagai tamu gitu loh. Bisa? Bisa? Bisa Pak James? Kamu harus dihormati ya. Islam sesat parah. Loh, bukan saya harus dihormati, tetapi kita harus saling menghormati. Oh Siapa iya yang jadi betul. saksi nabimu jadi terima Iya firman? betul. Kita harus saling menghormati. Sebentar Pak James. Itu kan Pak Kris ini Kristen. Pak Kris sedang berbicara. Kok Anda ngomong potong-potong? Padahal Pak Kris ini Kristen juga. Gitu loh. Siapa yang jadi saksi nabimu terima firman? Dengerin dulu. Kau sanggup gak diskusi dengan baik? Terus Sanggup kenapa nggak? kau bilang Kristen sesat parah sedangkan kau punya agama lebih sesat? Siapa yang bilang? Itu pertanyaan. Nah, Itu pertanyaan, Pak. kenapa Ada kau tanda pertanyakan tanya itu? di belakang, ada tanda tanya di belakang Ya. huruf H. Coba kau baca Kenapa Anda dulu. pertanyakan itu? Oke, ini pertanyaan Itu saya. kan hak Apakah kami. Kristen Mau sesat sesat mau parah? apa, bukan urusan Anda. Urus Loh kita. lah ya, ini saya tanya, ini kan tanya. Urus kitabmu. Ini Firman yang Loh lah iya, Pak. yang diterima dari gua setan. Loh, kok emosi? Bapak kok emosi, Pak? Ini pertanyaan, Pak. Siapa saksinya nabimu terima firman? Sambala, dengar kau dulu. Setan? Sambala, dengar kau dulu. Nanti dibalikin menangis kau sebentar. Diam dulu. Kasih gantian satu-satu ngomong. Itu ada Bang Kris duluan naik loh. Hargai kawan Kristen yang lain. Buktikan siapa saksinya nabimu Sudah, terima kau di firman. tempat sampah dulu Setan? sebentar. Nongkrong di tempat sampah dulu sebentar. Itu naik lagi. Kalau sudah bersih dari tempat sampah, silakan lanjut. Iya, sapa dulu host. Ada Bang Sani Adam. Oke, Bang Sani Adam, Kristen Muslim Bang. Bang Sani Adam. Sani Adam, Maaf bang, terpencet bang, saya di bawah aja bang. lanjut. Saya sedikit ya Bang Adi, sedikit aja. Lanjut, Bunda Nora. Jangan sedikit, banyak. Jangan sedikit aja. Jadi begini, tema host Kristen sesat parah. Nah, ini kan pertanyaan. Karena kalau kami kaji dari keimanan kami, Kristen sesat parah betul. Saya katakan itu betul. Saya berani bertanggung jawab dengan omongan saya. Karena apa? Karena kitab Taurat, kitab Zabur, bahkan Yesus sendiri tidak mengajarkan untuk menyembah kepada ilah lain. Makanya Kristen ini bukan pelaku hukum Taurat. Mengambil kitab Taurat, dijadikan kitab kalian, tetapi kalian bukan pelaku hukum Taurat. Di situ diajarkan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Simbol salib, karena itu yang menyalibkan Yesus. Kalian katakan penyaliban Yesus untuk menebus dosa manusia, itu kalian menjadikan itu seperti simbol penyembahan. Gitu loh. Seandainya Yesus dirajam, menurut hukum Yahudi, dirajam pakai batu sampai mati, apakah batu itu kalian jadikan simbol? Kan ini lucu. Makanya kami bertanya, Kristen sesat parah? Kalau bagi kami iya. Ajaran Kristen ini bukan ajaran dari Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Menyembah kepada ilah lain, tidak pernah. Bahkan Yesus itu bersunat. Dia melakukan brit milah. Tradisi Yahudi yaitu menyunatkan anak laki-laki ketika berumur 8 hari. Kalian bukan. Kalian gak mengikuti Yesus.
Kalian tuh penyembah manusia. Itu loh. Terus yang kedua, kamu mengatakan, siapa saksinya Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira? Yesus saja mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan, Yesus menerima firman. Di mana Yesus menerima firman? Siapa saksinya? Ketika Nabi Musa juga menerima firman dari Tuhannya. Di mana siapa saksinya? Ya, kok Sinora turun? Loh, kemana? Terpental kayaknya. Oh, Ntar aku perbaiki dulu. Kena pelanggaran dia. iya. Sabar dulu. Kenapa Gitu kayak ya. gini? Ya makanya hati-hati kata-kata. Hati-hati kalau Biasa itulah, kasih Pak. komentar. Biasa itu Pak Kris, biasa itulah. Orang yang Ya, nggak ini ngomong TikTok punya- diem di atas gini aja biasanya kena kok. Bisa aja kena loh. Yang punya TikTok mungkin Kristen, makanya pakai batas lah kalau bicara itu. Gak apa-apa kita diskusi enak. Mungkin ya, mungkin. Kalian bingung lah aku sama kalian tuh. Iman orang lain kalian bahas-bahas iman kalian aja pun kalian tinggalin. Ada goblok kalian. Loh, kok marah? Kok marah, Pak? Iya benar. Iya kok. Bapak kok marah? Kenapa nggak bisa diskusi? Marah gitu ya? Karena nggak bisa diskusi gitu ya? Cuman Oh, nggak bilang marah. doang. Berarti berani diskusi kan? Berani diskusi kan? Saya lihat mah kalian tuh buka room itu agama Kristen. Loh lah kalian ya, kalau nggak marah, ini kan belum diskusi. Berarti Bapak berani diskusi, betul? Jadi kalian juga jadi lupa sholat apa segala macam kalian jadi lupa. Betul, enggak, kami nggak lupa Pak. Nggak usah bilang-bilang sholat kalau Anda nggak sholat. Enggak, gini loh. Cuman kalian aja Gini lah loh, gini loh bahas. Pak. Gini Pak, gini Surat Pak. Ini, surat Kenapa Al-Ikhlas, apa Bapak segala tadi macam. begitu naik, kenapa kok nggak punya adab gitu, nggak mengucapkan selamat siang atau bagaimana, halo host, nyapa hostnya atau gimana, kenapa? Bukan masalah itu, aku udah berteman sama Hosin udah lama. Enggak, saya nggak Masalah ngomong di situ. itu. Ya kalau meskipun udah berteman, aku pun juga udah berteman sama host, tapi setiap kali masuk aku juga assalamualaikum gitu, ucap salam saya. Nggak kenal aku sama dia, Bang Ardi. Nggak kenal siapa dia. Oh nggak Nggak kenal jelas. loh, nggak kenal, aduh lama. Seakan-akan kalian itu kayak agama kalian benar banget. Enggak, bukan itu Bang. Pertanyaan saya kenapa Anda nggak punya adab gitu loh ketika naik ke atas? Kenapa nggak dewasa gitu Bang? Gak usah di bawah space kayak punya adat aja kalian. Loh, punya. Setiap kali kami naik, kami sapa saudara-saudara kita yang Muslim. Assalamualaikum Bang Fandi, Assalamualaikum Bunda Nora, Assalamualaikum semuanya teman-teman Muslim. Kami sapa itu. Saya perhatiin apapun yang dibilang Kristen apa aja salah bagi kalian. Enggak, bukan itu. Pertanyaan saya bukan itu Bang. Yang Pertanyaan dibilang saya. ini ada nanti jurusnya nanti ayatnya biar Abang ini ngomong terus loh. Oh ditanya apa, jawabnya apa. Udahlah Bang, kalau nggak nyambung mending turun. Kalau nyambung kita diskusi gitu loh. Ya Bang diem dulu lah. Kita sapa dulu, ada Duma. Halo Duma. Duma Namora. Itu Duma, apa kabar itu? Itu Duma Namora. Selamat sore, nggak apa-apa itu di atas aja itu. Di atas aja itu kau. Udah makan kau itu? Itu Namora, nggak apa-apa di atasnya saja itu. Kristen itu kan? Tadi typing kejam kali bah. Ini typingnya. Kadrun kasihan, biasa kadrun parah. Nah. Kristen artinya pengikut Yesus. Paham kau kadrun? Nah, kan? Nah. Itu Nora, kayaknya itu Nora punya jatah ini Duma Namora. Dia bicara. Itu kan Bani typing, taunya mengkritik orang. Sekarang naik kau bela keimananmu. Ayo kita diskusi. Ya gitu, Boleh, kita Chris, diskusi aja. Kita diskusi aja gitu loh. bukan diskusi di sini saya lihat kalian tuh nggak diskusi beneran. Ya kalau nggak, kalau gini Bang, Kalian gini itu Bang. menjelek-jelekkan agama sebelah. Kok menjelekkan? udah gua perhatiin Maka gini dari- Bang, saya kasih tahu awal mulanya ada teman Kristen naik ke sini. Awal mulanya ada teman Kristen naik ke sini itu menghujat Islam. Kalau sudah menghujat Islam kami balas, jangan sakit hati.
Gitu loh. Makanya kalau nggak mau dibalas, ya jangan menghujat. Naik aja ke sini Nora lah tadi baik-baik. ngomongin, Nora bilang. Tuhan Udahlah Yesus kau ke neraka aja lah, kau nggak mungkin diskusi juga di sini, kan nggak ada ilmu kau juga. Udah kau ke neraka, kau temui Hellboy ya kan, itu kan tangannya gede sebelah. Minta pukul lah kepala kau sama Hellboy, ya kan? Minta pukul lah itu kepala kau sama Hellboy, tangannya gede sebelah. Ntar kalau udah hancur kepalamu, kau balik ke sini lagi, uceluk. Oh diajak diskusi kok ngomel aja lo. Lanjut Bunda. Iya. Duma ini kayak nama mama saya. Oh, Duma. Hehe, lagi live. Bang Ardi lucu yo hari ini yo. Ya, bro. Kesel kali aku, Bah. Orang diajak diskusi kok malah curhat, marah-marah di atas. Orang ditanya apa, jawabnya kemana-mana. Alah, mak, macam mana pula dia? Kalau nggak mau diskusi nggak usah naik, gitu loh. Kalau berani naik, berani diskusi. Lanjut dulu Bunda Nora sama Pak Kris aja lah. Nah, sama Pak Kris aja, Bunda. Saya sama si Duma tuh. Nah, udah bergerak. Oh iya, silakan Bunda. Duma. Chris mau nih dengar aja. Si nggak Duma. apa-apa, Chris. Pak Kris nanti sama saya ya. Iya boleh. Ya kita diskusi jam 19 nanti Pak Kris. Pak Kris di sini aja. Kita nunggu di sini berapa jam gitu. Duma. Duma tidur kali ya. Boleh Chris nasihati orang Kristen yang naik sini? Boleh? Silakan. Ya, jadi ini kan room Islam ya. Buat saya ini hal-hal positif aja. Kalau yang dibahas Alkitab nggak masalah. Mau disimpulkan salah, mau ditafsirkan tidak sesuai Alkitab nggak apa-apa buat saya. Kalaupun ada kata-kata yang menyakitkan seperti judul ini, Kristen sesat parah, nggak usah orang Kristen itu panas hati, nggak. Ini aja, nggak apa-apa kita diskusi, kan justru oleh komal-komal Islam ini justru ayat Alkitab dibacakan, banyak orang yang mendengar. Nah, siapa tahu orang-orang yang jujur ya akan memahami Alkitab dari mereka-mereka ini yang buka room, buka komal, yang dibahaskan Alkitab. Nggak apa-apa buat saya, nggak usah panas hati, nggak usah nggak usah emosi. Dengar aja, kalaupun ada penafsiran salah kita, kalaupun ada perbedaan pemahaman ya kita bicara sesuai pemahaman kita. Ya nanti orang yang mendengar itu bisa menilai saya mau pilih mau kemana gitu. Jadi nggak usah emosi orang Kristen ya. Mau dihina, mau diapa kayak udah diam aja. Ini kita tamu aja kok, santun aja di room. Kita ini tamu, nggak bisa ngatur mereka. Tapi nggak apa-apa kalau yang dibahas Alkitab, nggak masalah buat saya. Namanya orang cari kebenaran, asalkan tujuannya jangan cari kesalahan melulu. Sebab kalau kita cari kebenaran, kesalahan akan muncul gitu. Gitu aja dulu Nora. Nora itu pintar, cerdas, saya tahu. Ya kita sapa dulu, ada Bang Paramek. Halo Bang Paramek. Bang Paramek. Bang, dibuka mic-nya Bang. Bang Paramek. Woi. Alamak, minta-minta naik di atas malah tidur. Ya, lanjut Bunda. Ayo Kristen naik, nanya sama Bunda. Dan juga gini Gak ada Pak yang Kris. berani ya? Gini Pak Kris, dan juga gini. Ini kan gini ya, mau di room manapun juga sebetulnya. Kalau bisa itu kalau naik itu minimal itu selamat siang atau gimana gitu kan. Ya kan? Nggak usah salum-salum ke kita. Ya selamat siang aja lah, nggak usah salum-salum. Kami juga nggak mungkin assalamualaikum ke kalian kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua,
kita ini diskusi loh Pak Kris. Kita itu bukan untuk cari penghujatan loh. Kalau cari penghujatan ngapain kita belajar? Kalau cuman menghujat ngapain? Orang menghujat mah bebas, nggak perlu belajar, betul nggak? Iya. Betul nggak? Iya kan? Untuk apa kita menghujat? Untuk apa kita belajar kalau ujung-ujungnya kita menghujat coba? Enggak, kita ini belajar Pak Kris. Maka apa yang kami pelajari, ya mari disampaikan di sini. Apa yang kau pelajari, sampaikan di sini. Mari kita diskusikan secara akal saja. Yang namanya diskusi itu pakai akal. Kalau diskusi nggak pakai akal, berarti bukan diskusi. Kan begitu. Ya, tapi kalau orang emosional ya, cepat naik darah atau hati panas, nggak pantas naik di room ini. Iya, Harus orang betul. yang sabar. Betul sekali Pak. Janganlah marah-marah. Masa baru datang terus marah-marah ya kan? Panjang, sabar. Itu kan ajaran Yesus. Ya, Tuh. panjang sabar, lemah lembut, tenang. Ya, Yesus penuh ketenangan. Apapun yang beratnya, apa namanya, hujatan atau hinaan dari orang banyak, Yesus tenang-tenang aja. Enggak seperti orang apa namanya, mengamuk. Betul. Jadi Nah, sama itu. dengan betul Pak. Pada saat di bait suci itu kan yang membolak-balikkan mejanya pedagang kan Yesus ya kan Pak? Itu sabar loh itu Yesus itu, betul nggak? Iya, saking sabarnya Yesus sampai Beda ya. mejanya dibalik-balik. Waktu di Itu bait- pedagangnya itu betul. Dibalik-balik kenapa? Itu kan tempat suci. Kenapa dijadikan perdagangan? Nggak boleh lah. Dia kan Iya betul Yesus. Pak Kris. Betul itu sabarnya luar Yesus biasa. Heeh. Nah, Yesus muncul, kuasa ilahinya muncul. Ya, dia nggak takut siapa-siapa, bukan. Shalom. Nah, keilahiannya muncul. Bang Fandi pasti ketawa. Gak bisa ketahan, Bang. Masjid Gak juga bisa nggak lucu boleh nih, gak bisa dijadikan ketahan. dagang. Jadi bait Allah nggak boleh kita menjadikan dagang gitu. Kalau Yesus Betul, Pak. marah, pantas marah. Enggak, Yesus nggak pernah marah Pak. Shalom anak Tuhan Yesus. Itu kan nggak dia itu burung-burung apa meja-meja di bolak-balikkan itu Loh, kan itu bukan marah Pak. Itu adalah bentuk kesabaran dari Yesus. Bapak aja yang nggak ngerti. itu pantas dibolak-balik karena itu tempat kudus, tempat suci, kok dijadikan orang berdagang, nggak boleh. Iya, betul. Rumah kan Yesus katakan rumahku, jangan. Nah, Yesus kan yang menjadi topik utama sebenarnya di dalam peribadatan mereka di tempat ibadah itu ya. Jadi Yesus larang mereka berdagang di tempat itu. Marah dia. Itu bukan marah Pak. Jangan menghina gitu lah Pak Kris. Emang nggak marah? Jangan marah. Yesus Itu sabar. Jangan menghina gitu lah Pak Kris itu. Ini orang-orang Kristen nggak terima loh. Ini orang-orang Kristen Nah, ini nggak jadi- terima loh dibilang Yesus marah Pak. Kita bedakan marah kenapa ya. Kalau dia sabar, dia dihina, ya dianiaya, difitnah, dia sabar. Ini dalam hal dia marah itu kan siapa yang hina dia di situ? Nggak. Ya gini Pak. Hanya orang. Gini Pak, izin Pak, saya biar nggak panjang-panjang Pak, izin. Itu kan Yesus kan mengajari ajaran kasih gitu kan. Nah jadi di tempat suci itu memang betul. Saya sepakat Pak, nggak boleh ada yang jualan. Nah besok-besok kalau Pak Kris lihat ada yang jualan di gereja, terapkan ajaran kasihnya dari Yesus tuh Pak. Balik aja itu Pak mejanya, tendang aja tuh meja-mejanya itu. Bagus itu ajaran kasih Pak. Nanti saya ditembak. Enggak, itu ajaran kasih Pak. Bapak tinggal tunjukkan aja ayatnya. Ini loh ayatnya. Yesus yang mencontohkan gitu loh Pak. Nah, saya jelaskan ya bukti kasih di kasus ini ya. Oh ya, silakan. Yesus kan mengajar mereka untuk beribadah ya di tempat suci. Jangan kita jadikan hal tempat untuk sembarang ya. Kita saja di tempat suci harus bersih ya, nyuci diri dulu ya, bersih-bersih kaki, tangan dan lain-lain baru masuk tempat suci. Nah,
Dalam hal ini, ketika Yesus membolak-balikan, itu berarti Yesus mengasihi mereka supaya mereka tidak lagi berbuat hal demikian. Lo betul, saya sepakat itu, Pak. Sepakat saya itu. Itu kan tandanya Yesus mengasihi mereka. Jangan berbuat demikian. Kan saya bilang itu Supaya bukan marah. Itu bukan marah, Pak. Kan saya bilang itu ajaran kasih. Jadi, besok kalau Pak Kris ini menemukan orang yang jual di depan gereja, balik aja mejanya, bilang aja, aku sayang sama kamu, aku mengasihi kamu, wahai pedagang-pedagang. Maka aku baliklah mejamu, gitu loh. Betul itu. Makanya nggak ada lagi jualan di gereja sekarang. Loh lah iya kan aku bilang kalau ada lah kan bener Ya soalnya kan. nggak ada. Loh lah iya kalau Dulunya ada. itu. Loh Sekarang nggak ada gimana? lagi. Oh kalau dulu ada. Ada, itulah yang marah itu Tuhan Yesus. Oh gitu. Iya sekarang nggak ada lagi. Oh gitu kalau dulu ada. Iya itulah. Yang kau Itulah tahu, apa? kau tahu bahwa isi Alkitab orang Kristen yang kau baca itu. Alkitab, Biblos maksudnya, Biblos. Kami Alkitab. Alkitab dari mana? Itu Alkitab ditulis di Biblos. buku kitab kami. Oh gitu ya. Oh nggak ada Iya. teman-teman. Jadi nggak ada. Jadi gini, nggak ada orang yang jual di depan gereja. Oh betul Bu. Kalau di depan gereja itu kan udah di lokasi di depan sana. nggak Iya apa-apa. iya betul Bu. Nggak boleh memang lokasi Nggak di bait suci mimbar. nggak boleh. Yang marah Iya, itu betul. Tuhan Yesus hari itu dia di dalam mir. Bayangkan aja binatang Iya, masuk iya. ke dalam gereja. Iya Kalau di juga ya. luarnya biasa di luar. Iya betul Bu. Kan Betul yang betul. marah itu Tuhan Yesus di dalam. Bayangkan di dalam dia jualan kambing, jualan ayam, tai ayam banyak di sana. Wajarlah marah. Oh jadi tai ayam nggak boleh Bu. Nggak boleh Bu. Merpati pun dijual, marahlah dia. Kan sekarang Enggak, maksudnya begitu lagi. Kalau di luar di sananya bayangkan namanya di luar. Gitu. Iya juga ya. Mengerti, ini cocok bahasanya itu Nora, Bunda Nora. Oh iya cocok. Lanjut itu. Bang Ardi gak cocok Bang Ardi. Itu lanjut itu. Masuk itu Nora, ini cocok untuk itu Nora. Nah ini dia. Oh Kak Nora, aku suka sama Kak Nora. Sama-sama orang Batak kami ya Kak Nora. Ya. Jadi begini loh Namanya Kak. diskusi ya Kak Nora. Kenapa tidak boleh ada orang jualan di depan gereja? Bukan di depan gereja dibilang. Tadi kan yang dibilang Bapak tadi kan itu di dalam gereja. Dia sendiri yang bilang Kak, itu di dalam dulunya. Kalau yang Di dalam berupa bangunan apa masih di depan teras gereja? di dalam mulai pun nggak bisa. mulai di dalam. Nggak ada dikatakan Yesus memporak-porandakan itu Halaman. pada waktu di halaman itu, bukan di dalam itu. Enggak ada di halaman dibilang. Ada di halaman. Ada. Ampun, Ada. Kak. Ada Kak. Iya. Aku baca Kenapa lagi. diporak-porandakan? Nah gitu dong dibaca lagi Mungkin sama dia. ketinggalan halamannya sorry lah ya Kak Nora. Iya. Halamannya ketinggalan itu Kakak. Iya ya. Jangan ditinggal-tinggalkan ya Kak ya, nggak boleh. Iyalah. Ah. Sorry lah. Jadi maaf. begini Kak, gereja ini kudus suci atau tidak ini? Bukan deh. Kudus lah. Suci. Iya. Jadi tidak boleh ada najis di dalamnya. Kita aja umatnya yang membuat dia nggak suci. Sebenarnya suci. Iya. Jadi pada waktu Kakak ke gereja itu alas kaki ditaruh di dalam, dibawa ke dalam apa di luar? Sepatu seperti itu. Oh kami bawa. Nah, suci apa tidak nih? Ya. Iya. Suci. Iya. Suci. Ada di halaman gereja. Bagaimana mungkin suci Kak? Iya kan kita suci. Kita kan sampai Sepatunya bersih, seperti yang Nora. kalian bilang itu. Kita ke dalam untuk memuji Tuhan. Kalau soal sepatunya bersih saya ceritakan sedikit ya Kak ya. Jadi kalau sepatu itu nggak Sebentar, Kak. suci. Bukan begitu Kak. Nggak suci. Pakai Sebentar sepatu. Kak. Makanya sebentar dulu Kak. Saya jelaskan ya Iya, Kakak. iya.
panggil adik aja, lebih tua kakak. Aku masih muda kak. Oke, nggak apa-apa lah. Iya. Makanya aku diskusi lah. Oke. Kalau buka sepatu, buka baju aja sekalian. Akhir. Tapi sepatu nggak suci. Iya, sabar sebentar dulu. Kalian sudah Sabar dengarkan jangan. saya. Kita kan diskusi Ini ada Kak. abang kita di sini. Sebentar saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Gurunda Zuma. Assalamualaikum Gurunda. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Saya kabarnya izin- Pak? Wah, baik sekali, kabarnya baik-baik. Saya boleh izin sedikit, abangku? Masya Ya Allah. silakan lanjut aja. lanjut. Mau pulang? Lanjut. Mau pulang? Udah mau Oke, pulang? Hati-hati di jalan. Belum, Bang. Tapi Bang izin. Kusir. Izin sedikit sama Kalisbetnya. Karena di sini kan ada abang, saya minta izin lah. Nggak enak. Panggil Iya, adik Tunggu lah, Kak. sebelum Aku sebelum masih- Bunda Nora, masih muda, sebelum Kak, Bunda aku, Nora anu, Kak. sebentar. Aku ngasih tahu Bang Zuma dulu, Bang Zuma, Bunda. Iya. Katanya gini, nanti kalau ada katanya Bang Fandi gini, Bang Ardi nanti kalau Gurunda Zuma naik ditahan dulu aja ya di bawah, jangan langsung dinaikin gitu katanya Bang Fandi. Wah kacau ini Bang Fandi. Ini Fitnah. ini aja aku Nah, sudah belajar nggak enak pakai sama itu ya, Dinda Kak. Fandi ini telat. Janji tadi sesudah zuhur. Ya lanjut. Bercanda, lanjut. Ya, begini, nggak apa-apa lah saya panggil kakak ya, menghormati aja. Jadi begini kak, ya kalau di dalam Islam itu, kalau kakak lihat masjid itu tidak pernah itu pasti ada tulisan batas alas kaki. Karena apa? Ketika kita keluar dari rumah kita nggak tahu kita mijak apa kak. Ini pengalaman saya kak. Ini pengalaman saya. Waktu dulu saya ke gereja ini kan kak. Saya gereja ini saya duduk. Terus di samping saya itu ada orang. Waktu kami nyanyi, saya karismatik kak, masih nyanyi itu kan, penyembahan. Ya Abba, Bapa, ini aku. Pasnya itu tiba-tiba di samping ini sudah colek-colek saya kak. Dia bilang gini, Nor, kau cium nggak? Iya ya, kayak bau tai kucing, ku bilang. Saya pengen, kami kak, dia tidak konsen kak. Karena apa? Satu orang yang menginjak kotoran kucing ini kak, jadi dihindari dia kak. Bau jadinya kak. Nggak konsen lagi kami yang beribadah situ loh kak. Hanya gara-gara itu kak. Ujungnya apa? Ujungnya pada waktu mau pulang gereja. Abang, sebentar dulu bang. Ini pengalaman. Ini pengalaman saya cerita. Jadi Iya. waktu pas pulang. Iya. Sebentar dulu kak. Ya Pas kita pulang gereja. cuma komen. Loh, kan kata kakak, emang sepatu itu nggak suci. Enggak komen di bawah dia ketawa aku. Nggak usah kak. Makanya itu saya bilang. Kalian bilang katanya gereja itu suci, kudus. Mana ada? Apa boleh? Ya bang. Mana ada suci orang di dalamnya orang-orang nggak bersunat semua gimana sih? Dia yang bilang bang. Makanya itu apa boleh? Tempat najis itu gereja. Masukkan sendal sepatu ke sana. Dia bilang boleh bang. Karena sepatu dengan sendal itu suci. Itu dia bilang. Sunat hati pula. Ya, jadi boleh saya ambil alih Bang. sedikit. Iya, nggak apa-apa, Bang. Banyak aja juga nggak apa-apa, Bang. Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian Inni ana rabbuka fakhla'na alaika innaka bil walidal muqaddasi tua. Enggak Itu kata tahu aku Quran. bahasa Arab bang. Sabar, aku bahas artikan nanti. Sungguh Oke lah. aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Jadi Tuhan ini ketika berbicara mengenai kesucian, Tuhan juga berbicara terkait dengan benda-benda yang suci. Contoh misalnya dalam 2 Tawarik 29 nomor 5. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu. Jadi diri kita ini harus dikuduskan, sucikan, dan kuduskanlah juga bait suci, bait Allah, yaitu tempat ibadah. Jadi tidak bisa kemudian orang-orang masuk rumah ibadahnya Tuhan itu dengan tidak suci. Keluarkanlah kecemaran dari tempat yang suci. Tempat suci itu tempat ibadah. Kenapa saya katakan tempatnya orang Kristen itu adalah tempat tame, tempat najis? Karena di situ berkumpulnya orang-orang pemakan makanan haram, makan babi, makan anjing yang menjijikkan,